Pernah gak sih kamu merasa cemas berlebihan, jantung berdebar, atau sulit tidur karena memikirkan sesuatu? Itu bisa jadi tanda anxiety atau kecemasan. Tapi, apakah sebenarnya anxiety itu? Bagaimana sains dan Al-Quran menjelaskannya? Siapa saja tokoh-tokoh yang mempelajari anxiety sepanjang sejarah? Apa ciri-cirinya dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita bahas tuntas dalam video singkat ini. Anxiety atau kecemasan adalah respon alami tubuh terhadap stres atau ancaman. Menurut sains, anxiety terjadi karena ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, seperti serotonin dan dopamin, yang mempengaruhi suasana hati dan emosi. Anxiety bisa ringan seperti grogi sebelum presentasi, atau berat seperti gangguan kecemasan umum, yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran, kecemasan juga disebut sebagai alham atau al-gham. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kecemasan seringkali datang dari beban yang kita rasakan, tetapi Allah selalu memberikan jalan keluar. Sejarah anxiety sudah dipelajari sejak zaman kuno. Filsuf Yunani seperti Hippocrates menyebutnya sebagai melankolia, yaitu kondisi mental yang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan cairan tubuh. Pada abad pertengahan, tokoh seperti Avicenna atau yang lebih dikenal dengan Hypocrisina dalam kitabnya The Canon of Medicine menjelaskan tentang gangguan mental dan kecemasan. Di era modern, Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, mengenalkan konsep neurosis, kecemasan sebagai hasil dari konflik bawah sadar. Kemudian, Pak Aaron Beck mengembangkan terapi kognitif untuk mengatasi kecemasan dengan mengubah pola pikir negatif. Dalam tradisi Islam, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membahas tentang kecemasan hati dan cara mendekatkan diri kepada Allah untuk menemukan ketenangan. Berikut adalah ciri-ciri anxiety yang perlu teman-teman kenali. Yang pertama, gejala fisik. Jantung berdebar-debar, berkeringat, gemetar, sesak napas. Yang kedua, gejala emosional. Rasa takut berlebihan, mudah marah, sulit akan konsentrasi. Yang ketiga, gejala perilaku. Menghindari situasi tertentu, sulit tidur, atau overthinking yang lebih kita kenal dengan bahasa zaman sekarang ya. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan kecemasan dalam surah Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 6. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kecemasan adalah bagian dari hidup, tetapi selalu ada solusi. Menurut sains, ada beberapa cara efektif mengatasi anxiety. Yang pertama, yaitu dengan terapi kognitif, mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Yang kedua, olahraga, meningkatkan produksi endorfin yang membuat bahagia. Yang ketiga, meditasi dan mindfulness, menenangkan pikiran dan fokus pada saat ini. Yang keempat, obat-obatan, jika diperlukan konsultasikan dengan psikiater. Dalam Islam, ada banyak cara mengatasi anxiety. Yang pertama dengan sholat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45, was'inu bis sabri was sholah, artinya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yang kedua dengan zikir dan doa, mengingat Allah dapat menenangkan hati. Yang ketiga, bersyukur, fokus pada nikmat yang sudah diberikan Allah. Yang keempat, tawakal, percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik. Jadi, anxiety adalah bagian dari kehidupan, tetapi kita bisa mengelolanya dengan baik melalui pendekatan sains maupun Al-Quran. Selalu ada solusi untuk setiap masalah. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu merasa kewalahan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Untuk konten bermanfaat lainnya, salam sehat dan semoga bahagia.